Makna pendidikan nahi mungkar. Dalam perspektif pedagogi Islam, setiap manusia membawa dua potensi. Fujur, kecenderungan menyimpang, dan takwa, kecenderungan baik. Pendidikan yang langsung menanamkan kebaikan tanpa membersihkan hambatan batin sering tidak efektif, karena nilai positif tutup oleh kebiasaan buruk, ego, dan lingkungan negatif. Nahi mungkar dalam pendidikan berarti membersihkan perilaku destruktif, meluruskan niat, menghilangkan kebiasaan buruk belajar, serta menata akhlak dasar seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Ini bukan pendekatan represif, tetapi kuratif dan preventif. Al-Quran menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan dimulai dari penyucian jiwa. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Artinya, pendidikan harus menghilangkan pengotor terlebih dahulu sebelum mengisi dengan nilai. Tahap amar ma'ruf sebagai penanaman nilai image. Setelah ruang batin peserta didik bersih dari hambatan negatif, barulah nilai amar ma'ruf ditanamkan secara sistematis. Pada tahap ini, pendidikan berfokus pada pembentukan karakter, penguatan adab, internalisasi nilai ibadah, dan pengembangan potensi intelektual serta sosial. Penanaman kebaikan menjadi lebih efektif karena tidak lagi tertutup oleh resistensi psikologis. Peserta didik lebih mudah menerima nilai kejujuran, kerja keras, kolaborasi, dan tanggung jawab spiritual. Pendidikan spiritual sebagai tujuan akhir. Image. Tahap puncak adalah pendidikan spiritual, yaitu terbentuknya kesadaran ilahiyah murakabah dalam diri peserta didik. Di sini, kontrol perilaku tidak lagi bergantung pada aturan eksternal, tetapi pada kesadaran internal bahwa Allah selalu mengawasi. Pendidikan spiritual melahirkan keikhlasan belajar, etika akademik, integritas, empati sosial, dan tanggung jawab moral. Uh, Hadis Nabi menegaskan dimensi ihsan sebagai puncak pendidikan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan bukan hanya kompetensi, tetapi kesadaran transendental. Model implementasi dalam pembelajaran. Secara operasional, pendekatan ini dapat diterapkan melalui 3 tahap pedagogis. Pertama, fase purifikasi. Identifikasi perilaku negatif belajar, seperti plagiarisme, malas, tidak disiplin, dan ketergantungan digital. Guru berperan sebagai pembimbing yang menumbuhkan kesadaran, bukan penghukum. Kedua, fase konstruktif, penanaman nilai kebaikan melalui keteladanan, pembiasan ibadah, pembelajaran kolaboratif, dan integrasi nilai dalam setiap mata pelajaran. Ketiga, fase internalisasi spiritual, refleksi, muhasabah, jurnal harian, zikir, dan penguatan niat belajar sebagai ibadah. Implikasi bagi pendidikan kontemporer. Pendekatan ini sangat relevan menghadapi krisis karakter, degradasi moral, akademik, dan kecanduan digital. Pendidikan tidak cukup dengan kurikulum kognitif, tetapi harus dimulai dari rekonstruksi akhlak. Jika langsung menuntut prestasi tanpa membersihkan karakter, akan lahir generasi cerdas tetapi rapuh secara moral. Sebaliknya, jika dimulai dari nahi munkar, kemudian amar ma'ruf, dan diakhiri spiritualisasi, akan terbentuk insan berilmu, berakhlak, dan berkesadaran ilahiyah. Jika diinginkan, saya dapat menyusun model ini menjadi kerangka kurikulum pendidikan karakter berbasis tazkiyah, RPS atau CP pendidikan spiritual, modul pembelajaran bertahap untuk sekolah atau perguruan tinggi. Kerang kurikulum pendidikan karakter berbasis tazkiyah. Image. Landasan filosofis kurikulum pendidikan karakter berbasis tazkiyah berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki dimensi jasadiyah, akliyah, dan ruhiyah yang harus dikembangkan secara seimbang. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, pembentukan akhlak, tahdzibul akhlak, dan penguatan kesadaran ilahiyah, murakabah. Al-Quran menegaskan keberhasilan pendidikan melalui proses penyucian.
Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Landasan ini menempatkan pendidikan karakter sebagai inti kurikulum, bukan sekadar muatan tambahan. Struktur kurikulum Tazkiyah. 1. Tujuan umum. Membentuk insan berilmu, beradab, berintegritas, dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi sehingga mampu mengendalikan diri, berperilaku etis, serta memberi kontribusi sosial. Nomor 2. Capaian pembelajaran. Lulusan-lulusan diharapkan memiliki kesadaran tauhid sebagai orientasi hidup, kemampuan mengendalikan hawa nafsu, komitmen terhadap kejujuran akademik, kepedulian sosial, serta kebiasaan refleksi spiritual dalam proses belajar. A. Domain Tazkiyah Nafs, purifikasi karakter. Image fokus pada penghilangan potensi negatif. Plagiarisme, malas, tidak disiplin, perilaku konsumtif digital, rendahnya empati. Materi utama meliputi muhasabah diri, pengendalian emosi, manajemen waktu, adab belajar, dan etika digital. Metode yang digunakan berupa refleksi harian, kontrak karakter, mentoring, dan pembiasaan disiplin. B. Domain Tazibul Akhlak, penguatan nilai kebaikan. Image fokus pada internalisasi nilai, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, adab terhadap guru, dan kolaborasi sosial. Nilai tidak diajarkan secara teoritis, tetapi melalui keteladanan dosen guru, pembiasaan, dan proyek sosial. C. Domain Tatwir Ruhiyah, penguatan spiritual. Image berorientasi pada pembentukan kesadaran bahwa belajar adalah ibadah. Materi meliputi niat belajar, zikir dan doa akademik, tafakur ilmiah, integrasi ilmu dan iman. Aktivitas berupa syalat berjamaah, tilawah tematik, jurnal syukur, dan refleksi makna ilmu. Pendekatan pembelajaran 1. Pendekatan integratif nilai karakter tidak berdiri sebagai mata pelajaran tetapi terintegrasi dalam seluruh mata kuliah. Misalnya dalam akuntansi ditanamkan nilai amanah dan transparansi. 2. Pendekatan keteladanan. Dosen dan guru menjadi model akhlak. Tazkiyah tidak efektif tanpa uswah hasanah. 3. Pendekatan pembiasaan karakter dibentuk melalui rutinitas, disiplin waktu, budaya literasi, etika diskusi, dan kejujuran akademik. 4. Pendekatan reflektif mahasiswa menulis jurnal muhasabah, melakukan evaluasi diri, dan menetapkan target perbaikan karakter. Struktur mata kegiatan, kegiatan intrakurikuler, integrasi nilai dalam RPS, kontrak karakter, penilaian berbasis proses, dan etika akademik. Kegiatan kokurikuler, mentoring karakter, halaka ilmiah, pelatihan manajemen diri, dan workshop etika digital. Kegiatan ekstrakurikuler, pengabdian masyarakat, bakti sosial, program sedekah, dan kepemimpinan berbasis akhlak. Sistem evaluasi karakter. Evaluasi tidak hanya kognitif, tetapi mencakup observasi perilaku, portofolio karakter, jurnal refleksi, penilaian teman sebaya, serta kontrak perbaikan diri. Penilaian dilakukan secara formatif dan berkelanjutan. Peran lingkungan pendidikan. Peran dosen guru sebagai murabi bukan hanya pengajar yang membimbing aspek intelektual dan spiritual. Peran institusi membangun budaya kampus religius, etis, dan bebas plagiarisme. Peran keluarga. Sinergi antara rumah dan sekolah dalam pembiasaan karakter. Tahapan implementasi kurikulum. Tahap pertama adalah purifikasi budaya akademik dengan penegakan etika belajar dan penguatan disiplin. Tahap kedua adalah internalisasi nilai melalui integrasi dalam pembelajaran dan keteladanan. Tahap ketiga adalah spiritualisasi ilmu sehingga seluruh aktivitas akademik bernilai ibadah. Indikator keberhasilan. Keberhasilan kurikulum ditandai oleh menurunnya pelanggaran akademik, meningkatnya kejujuran dan tanggung jawab, terbentuknya budaya refleksi spiritual, serta munculnya kepemimpinan berakhlak. Penutup konseptual kurikulum karakter berbasis Tazkiyah menempatkan proses pembersihan jiwa sebagai fondasi sebelum penanaman nilai. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kesadaran ilahiyah. Jika diperlukan, kerangka ini dapat dikembangkan menjadi dokumen kurikulum lengkap CPL, CPMK, RPS, buku ajar pendidikan karakter berbasis Tazkiyah, atau model implementasi untuk perguruan tinggi dan sekolah. Kerangka kurikulum pendidikan karakter berbasis Tazkiyah jenjang SMP Image. Landasan konseptual pada jenjang SMP. Fase perkembangan peserta didik berada pada tahap pencarian identitas, emosi yang fluktuatif, serta pengaruh lingkungan digital yang kuat. Oleh karena itu, kurikulum karakter berbasis Tazkiyah difokuskan pada pembiasaan, keteladanan,
dan penguatan kontrol diri. Pendidikan dimulai dari penghilangan kebiasaan negatif, nahi mungkar, dilanjutkan dengan penanaman kebiasaan baik, amar ma'ruf, lalu diarahkan pada kesadaran spiritual sederhana yang sesuai usia. Al-Quran menegaskan pentingnya pembinaan sejak dini. Ya ayyuhalladzina amanu quwa anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tujuan kurikulum SMP membentuk peserta didik yang memiliki adab terhadap guru dan teman, jujur dalam tugas dan ujian, disiplin dalam waktu dan ibadah, mampu mengendalikan penggunaan gawai, serta memiliki kebiasaan refleksi diri. Struktur domain kurikulum. 1. Domain tazkiyah. Purifikasi perilaku dasar. Image fokus pada penghilangan perilaku, bullying, berkata kasar, menyontek, malas belajar, kecanduan game, dan tidak disiplin. Materi meliputi adab berbicara, manajemen waktu belajar, etika pergaulan, dan literasi digital sehat. Metode kontrak kelas, jurnal harian karakter, mentoring wali kelas, dan pembiasaan salam, senyum, serta budaya antri. 2. Akhlak pembiasaan nilai positif, image nilai utama, jujur, tanggung jawab, hormat kepada guru, peduli teman, dan cinta kebersihan. Implementasi melalui kerja kelompok, piket kelas, program sedekah Jumat, dan proyek kepedulian sosial. Domain penguatan spiritual remaja. Image, kegiatan disesuaikan dengan usia, doa sebelum belajar, syalat duha, tadarus bersama, dan pesantren kilat. Fokus pada pemahaman bahwa belajar adalah ibadah dan Allah selalu mengawasi. Hadis Nabi, Murwa auladakum bis salati li sab'an. Perintahkan anak-anak kalian syalat sejak usia 7 tahun. Ini menunjukkan pentingnya pembiasaan spiritual sejak remaja awal. Integrasi dalam mata pelajaran nilai karakter tidak berdiri sendiri, tetapi masuk dalam semua pelajaran. Bahasa Indonesia menanamkan kejujuran dalam menulis, IPA menanamkan kekaguman terhadap ciptaan Allah, IPS menanamkan kepedulian sosial, matematika menanamkan ketelitian dan disiplin. Pembiasaan harian, salam, doa, literasi pagi, refleksi singkat, dan piket kelas. Keteladanan guru. Guru menjadi model kedisiplinan, bahasa santun, dan kejujuran. Pendampingan wali kelas, setiap siswa memiliki catatan perkembangan karakter. Refleksi mingguan, siswa menulis pengalaman baik, kesalahan, dan rencana perbaikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kokurikuler. Halakah karakter, pelatihan anti-bullying, literasi digital sehat. Ekstrakurikuler, pramuka rohis, bakti sosial, dan program kepemimpinan. Sistem penilaian karakter SMP. Penilaian dilakukan melalui observasi perilaku harian, buku jurnal karakter siswa, penilaian teman sebaya, dan laporan wali kelas kepada orang tua. Penilaian bersifat pembinaan, bukan hukuman. Peran ekosistem sekolah. Sekolah membangun budaya religius dan ramah anak. Guru sebagai murabi dan pembimbing emosional. Orang tua dilibatkan melalui laporan karakter bulanan. Tahapan implementasi. Tahap awal, penegakan disiplin dasar dan etika pergaulan. Tahap kedua, pembiasaan nilai melalui kegiatan rutin. Tahap ketiga, penguatan kesadaran spiritual sederhana. Indikator keberhasilan berkurangnya bullying dan pelanggaran, meningkatnya kejujuran saat ujian. Siswa terbiasa berdoa dan refleksi diri, terbentuknya budaya saling menghormati. Penutup, kurikulum karakter berbasis tazkiyah pada jenjang SMP menekankan pembiasaan, keteladanan, dan pendampingan emosional spiritual. Pendekatan ini sesuai dengan perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan konkret dan lingkungan yang mendukung. Jika diinginkan, kerangka ini dapat dikembangkan menjadi dokumen RPP per minggu, modul pesantren kilat berbasis tazkiyah, atau instrumen penilaian karakter khusus SMP. RPP Pendidikan Karakter berbasis Tazkiyah, SMP Image, Identitas RPP Satuan Pendidikan SMP kelas semester Friday Ganjil, alokasi WA 40 menit, topik kejujuran sebagai dasar Tazkiyah. Diri, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna kejujuran sebagai bagian dari penyucian jiwa, menunjukkan perilaku jujur dalam tugas sederhana, serta melakukan refleksi diri terhadap kebiasaan tidak jujur yang pernah dilakukan. Kompetensi karakter yang dikembangkan. Fokus karakter adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kesadaran bahwa Allah Maha Mengawasi.
Materi pembelajaran, makna kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, dampak perilaku tidak jujur, menyontek, berbohong, serta pembiasaan berkata benar. Penguatan spiritual melalui ayat, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Metode pembelajaran pembiasaan, keteladanan, diskusi reflektif, cerita inspiratif, dan penugasan jurnal karakter. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan unit, guru membuka dengan salam dan doa bersama. Dilanjutkan ice breaking singkat tentang pengalaman jujur dan tidak jujur. Guru menyampaikan bahwa kejujuran adalah bagian dari membersihkan hati. Kegiatan inti, tahap tazkiyah. Siswa diajak mengidentifikasi contoh perilaku tidak jujur di sekolah seperti menyontek dan berbohong. Guru memandu diskusi dampak negatifnya terhadap diri dan teman. Tahap tahadzib. Guru menyampaikan kisah teladan tentang kejujuran. Siswa melakukan role play situasi memilih antara jujur atau menyontek. Dilanjutkan dengan komitmen kelas untuk tidak menyontek. Tahap spiritualitas, siswa menulis refleksi, kesalahan yang pernah dilakukan, perasaan setelah jujur, dan niat memperbaiki diri. Guru menutup dengan doa agar diberi kekuatan menjadi pribadi jujur. Kegiatan penutup, siswa menyampaikan satu kalimat komitmen kejujuran. Guru memberikan penguatan bahwa Allah mencintai orang jujur. Media dan sumber belajar, cerita inspiratif, lembar jurnal refleksi, papan komitmen karakter, dan Al-Quran. Penilaian sikap observasi kejujuran saat mengerjakan tugas dan perilaku di kelas. Penilaian pengetahuan, pemahaman makna kejujuran melalui diskusi dan tanya jawab. Penilaian keterampilan, kemampuan menulis refleksi diri secara jujur. Instrumen berupa lembar observasi, jurnal karakter, dan kontrak komitmen. Tindak lanjut siswa yang menunjukkan perubahan positif diberi apresiasi. Siswa yang masih kesulitan mendapat pendampingan wali kelas dan tugas refleksi tambahan. Penguatan budaya sekolah, program Hari Tanpa Menyontek, kotak kejujuran, dan laporan karakter mingguan kepada orang tua. Penutup konseptual RPP ini menempatkan kejujuran sebagai pintu masuk tazkiyah, dimulai dari kesadaran kesalahan, dilanjutkan pembiasaan kebaikan, dan diakhiri refleksi spiritual. Pendekatan ini membantu siswa SMP membangun karakter melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori. Jika diinginkan, saya dapat menyusun RPP 1 semester, 16 pertemuan, RPP tema lain seperti disiplin, adab kepada guru, dan literasi digital sehat, serta instrumen penilaian karakter lengkap. RPP Pendidikan Karakter berbasis Tazkiyah SMP Program 2 Semester. Identitas Satuan Pendidikan, SMP kelas semester by ganjil, alokasi waktu 1 AI per minggu, 2-40 menit. Pendekatan, tazkiyah, tahdib, zib, spiritualitas. Peserta didik mampu mengendalikan perilaku negatif dasar, membiasakan nilai akhlak utama, jujur, disiplin, tanggung jawab, hormat, peduli, serta memiliki kesadaran bahwa belajar adalah ibadah. Struktur materi 16 pertemuan. Pertemuan 1, kontrak karakter dan niat belajar. Fokus pada kesadaran bahwa sekolah adalah tempat membentuk akhlak. Siswa membuat komitmen kelas dan menulis niat belajar sebagai ibadah. Pertemuan 2, muhasabah diri. Siswa mengenali kebiasaan buruk, malas, berkata kasar, menyontek, dan menuliskan target perbaikan. Pertemuan 3, kejujuran sebagai dasar tazkiyah. Pembiasaan berkata benar dan larangan menyontek melalui role play. Pertemuan 4, disiplin waktu dan manajemen waktu belajar, hadir tepat waktu dan budaya antre. Pertemuan 5, adab kepada guru, simulasi sikap hormat, bahasa santun, dan etika bertanya. Pertemuan 6, adab kepada teman anti-bullying, empati, dan kerjasama kelompok. Pertemuan 7, tanggung jawab. Tugas pembiasaan menyelesaikan tugas tanpa menunda. Pertemuan 8, literasi digital sehat, pengendalian penggunaan gawai, dan etika media sosial. Image. Pertemuan 9, cinta kebersihan, program piket kelas sebagai tanggung jawab. Pertemuan 10, budaya antri dan sabar, simulasi situasi antre dan pengendalian emosi. Pertemuan 11, kepedulian sosial, proyek sedekah atau berbagi kepada teman yang membutuhkan. Pertemuan 12, kerja keras dan pantang menyerah. Cerita inspiratif dan refleksi pengalaman gagal. Pertemuan 12, syukur dan qanaah, jurnal syukur harian dan diskusi nikmat belajar.
Pertemuan 15, Shalat sebagai penguat karakter, pembiasaan doa sebelum belajar, dan Shalat Duha. Pertemuan 16, refleksi perubahan diri, siswa membandingkan kondisi awal dan akhir semester. Pertemuan 11, presentasi portofolio karakter siswa mempresentasikan perjalanan tazkiyah diri. Metode pembelajaran, pembiasaan harian, diskusi reflektif, role play, mentoring wali kelas, jurnal karakter dan proyek sosial sederhana. Media dan sumber lembar jurnal karakter, papan komitmen kelas, kisah teladan dan Al-Quran. Sistem penilaian, penilaian sikap observasi harian, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, adab. Penilaian pengetahuan, pemahaman nilai melalui diskusi dan tanya jawab. Penilaian keterampilan, kemampuan refleksi diri dan presentasi portofolio karakter. Instrumen, lembar observasi guru, jurnal mingguan siswa, penilaian teman sebaya, dan laporan kepada orang tua. Tindak lanjut siswa dengan perkembangan baik diberi apresiasi karakter. Siswa yang membutuhkan bimbingan mendapat mentoring khusus. Integrasi budaya sekolah, program salam dan senyum, doa sebelum belajar, hari tanpa menyontek, sedekah Jumat, dan Shalat Duha berjamaah. Penutup konseptual RPP semester ini dirancang bertahap dimulai dari purifikasi perilaku dasar, pembiasaan nilai kebaikan, hingga penguatan spiritual sederhana. Pendekatan ini sesuai dengan perkembangan psikologis siswa SMP yang membutuhkan pembinaan konkret, rutin, dan refleks. Integrasi kurikulum karakter berbasis tazkiyah ke dalam mata pelajaran SMP. Image integrasi dilakukan dengan prinsip bahwa setiap mata pelajaran menjadi media pembinaan akhlak, bukan hanya transfer materi. Nilai tazkiyah masuk melalui tujuan pembelajaran, proses, dan penilaian. Nomor 1. Pendidikan agama Islam. Integrasi kurikulum karakter berbasis tazkiyah ke dalam mata pelajaran SMP. Image integrasi dilakukan dengan prinsip bahwa setiap mata pelajaran menjadi media pembinaan akhlak, bukan hanya transfer materi. Nilai tazkiyah masuk melalui tujuan pembelajaran, proses, dan penilaian. Nomor 1. Tazkiyah ke dalam mata pelajaran SMP. Image integrasi dilakukan dengan prinsip bahwa setiap mata pelajaran menjadi media pembinaan akhlak, bukan hanya transfer materi. Nilai tazkiyah masuk melalui tujuan pembelajaran, proses, dan penilaian. Nomor 1. Pendidikan agama Islam menjadi pusat penguatan nilai spiritual dan landasan tazkiyah. Materi seperti akhlak, ibadah, dan kisah teladan diarahkan pada pembiasaan nyata, doa sebelum belajar, kejujuran, adab kepada guru, dan muhasabah. Nomor 2, bahasa Indonesia fokus pada kejujuran dalam menulis dan berbicara. Siswa dilatih menulis tanpa plagiarisme, menyampaikan pendapat dengan santun, serta membuat jurnal refleksi karakter. Nilai tazkiyah, kejujuran, tanggung jawab, adab komunikasi. 3, matematika, menanamkan ketelitian, disiplin langkah, dan kejujuran dalam proses pengerjaan. Guru menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar sehingga siswa tidak menyontek. Nilai tazkiyah, sabar, teliti, dan kerja keras. IPI mengaitkan materi dengan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Praktikum melatih tanggung jawab terhadap alat dan kerjasama kelompok. Nilai tazkiyah, rasa syukur, amanah, dan kepedulian lingkungan. 5. IPS mengembangkan empati sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Proyek sosial kecil seperti berbagi atau observasi lingkungan. Nilai tazkiyah, peduli, adil, dan tanggung jawab sosial. 6. Bahasa Inggris melatih percaya diri, kerjasama, dan komunikasi santun. Dialog dan presentasi dilakukan dengan menghargai teman. Nilai tazkiyah, saling menghormati, dan keberanian positif. PPKN menguatkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika sebagai warga negara. Diskusi tentang aturan sekolah sebagai latihan taat aturan. Nilai tazkiyah, taat, amanah, dan integritas. Nomor 8. Seni budaya menumbuhkan kehalusan rasa, kesabaran, dan apresiasi terhadap keindahan sebagai bagian dari syukur. Nilai tazkiyah, kreatif, sabar, dan rendah hati. 9. Pijok melatih sportivitas, disiplin latihan, dan pengendalian emosi saat kompetisi. Nilai tazkiyah jujur, sabar, dan kerjasama. 10. Prakarya informatika menanamkan tanggung jawab terhadap karya, penggunaan teknologi secara sehat, dan etika digital. Nilai tazkiyah, amanah, kreatif, dan kontrol diri.
Model integrasi dalam RPP Mapel. Pada tujuan pembelajaran, tambahkan tujuan karakter, misalnya siswa menunjukkan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Pada kegiatan pembelajaran, masukkan refleksi singkat, kerja kelompok beradab, dan pembiasaan disiplin. Pada penilaian nilai proses, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama bukan hanya hasil. Contoh praktik harian terintegrasi doa sebelum belajar di semua mata pelajaran. Kesepakatan tidak menyontek saat tugas. Refleksi 3 menit di akhir pelajaran. Bahasa santun dalam diskusi. Peran guru mata pelajaran. Guru menjadi murabi yang mengaitkan materi dengan nilai akhlak, memberi keteladanan, serta mengamati perkembangan karakter siswa. Indikator keberhasilan integrasi siswa jujur dalam tugas semua mata pelajaran. Bahasa komunikasi lebih santun. Berkurangnya pelanggaran disiplin, munculnya kepedulian sosial lintas kelas. Penutup integrasi taskiah dalam semua mata pelajaran menjadikan pendidikan karakter sebagai budaya sekolah, bukan program tambahan. Setiap pelajaran menjadi sarana penyucian diri, pembiasaan akhlak, dan penguatan kesadaran spiritual. Jika diinginkan, saya dapat menyusun matriks integrasi nilai taskiah per mapel dan per KD, contoh RPP tiap mata pelajaran berbasis taskiah, serta instrumen observasi karakter lintas guru. Baik, berikut matriks integrasi nilai taskiah ke dalam mata pelajaran SMP semester yang dapat langsung digunakan sebagai acuan RPP semua guru. Matriks integrasi taskiah per mata pelajaran SMP Image 1. Pendidikan agama Islam fokus pada pembiasaan ibadah, adab, dan muhasabah. Implementasi melalui doa sebelum belajar, tilawah tematik, dan jurnal syukur mingguan. Penilaian mencakup kedisiplinan ibadah dan perubahan perilaku. 2. Bahasa Indonesia nilai utama adalah kejujuran akademik dan komunikasi santun. Kegiatan berupa menulis teks refleksi tanpa plagiarisme, presentasi dengan bahasa sopan, serta diskusi yang menghargai pendapat teman. Penilaian menekankan keaslian karya dan etika berbicara. Matematika menanamkan disiplin langkah, ketelitian, dan kesabaran. Guru memberi ruang siswa mencoba sendiri tanpa menyontek serta menilai proses pengerjaan. Refleksi singkat dilakukan ketika siswa melakukan kesalahan perhitungan sebagai latihan menerima kekeliruan. 4. IPA menguatkan rasa syukur atas ciptaan Allah dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Praktikum dilakukan dengan pembagian tugas amanah dan laporan jujur, penilaian mencakup kerjasama kelompok dan kepedulian terhadap alat. 5. IPS menumbuhkan empati sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan proyek sosial kecil seperti pengamatan lingkungan sekitar atau program berbagi. Refleksi diarahkan pada peran siswa sebagai makhluk sosial. Bahasa Inggris melatih percaya diri yang santun serta menghargai teman saat berbicara. Dialog dilakukan bergiliran tanpa mengejek kesalahan teman. Nilai karakter difokuskan pada keberanian positif dan saling menghormati. PPKN menanamkan disiplin terhadap aturan dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Simulasi musyawarah kelas dilakukan untuk melatih keadilan dan kepemimpinan. Penilaian mencakup kepatuhan terhadap kesepakatan kelas. Seni budaya mengembangkan kehalusan rasa, kesabaran, dan apresiasi terhadap karya teman. Siswa belajar memberi komentar positif dan tidak merendahkan karya orang lain. Nilai yang ditekankan adalah rendah hati dan syukur atas bakat. PJOK fokus pada sportivitas, pengendalian emosi, dan kerjasama tim. Guru menilai sikap saat menang dan kalah. Refleksi dilakukan setelah permainan untuk mengendalikan emosi. 10. Prakarya informatika menanamkan tanggung jawab terhadap karya dan etika penggunaan teknologi. Siswa diajarkan penggunaan gawai secara produktif dan tidak berlebihan. Penilaian mencakup kedisiplinan menyelesaikan proyek. Pola integrasi dalam setiap pertemuan. Setiap guru melaksanakan pola yang sama, pembukaan dengan doa dan niat belajar, penyisipan nilai karakter dalam kegiatan inti, refleksi 3 menit di akhir pembelajaran, dan observasi sikap selama proses instrumen penilaian lintas mapel. Penilaian menggunakan buku kontrol karakter yang diisi oleh semua guru. Aspek yang diamati meliputi kejujuran, disiplin, tanggung jawab, adab, dan kepedulian. Rekap dilakukan oleh wali kelas setiap bulan dan dilaporkan kepada orang tua. Program penguatan sekolah image budaya sekolah mendukung integrasi melalui program sedekah, Jumat, piket kelas, literasi pagi, hari tanpa menyontek, dan kotak kejujuran.
Indikator keberhasilan semester. Terlihat konsistensi perilaku jujur di semua mata pelajaran. Bahasa siswa lebih santun, disiplin waktu meningkat, kepedulian sosial mulai muncul dalam kegiatan kelas. Penutup matriks ini memastikan seluruh guru bergerak dalam satu sistem pembinaan karakter berbasis Taskia. Dengan pola yang seragam, siswa mendapatkan penguatan nilai secara berulang dalam semua mata pelajaran sehingga terbentuk kebiasaan, bukan hanya pemahaman. Jika diperlukan, langkah berikutnya dapat disusun. Rubrik Daftar potensi negatif siswa SMP untuk proses Taskia, purifikasi karakter. Image. Pada fase remaja awal, potensi negatif muncul sebagai bagian dari perkembangan emosi, pengaruh lingkungan, dan kontrol diri yang belum stabil. Daftar ini digunakan bukan untuk memberi label, tetapi sebagai dasar pembinaan dan penyucian perilaku. Potensi negatif dalam aspek akhlak personal. Kecenderungan berkata tidak jujur ketika takut dihukum, kebiasaan menyontek, malas mengerjakan tugas, menunda pekerjaan, dan tidak disiplin waktu. Termasuk juga kebiasaan berbicara kasar, mengejek, serta kurang menghormati guru. Nomor 2, potensi negatif dalam pengendalian diri. Mudah marah, sulit menerima nasihat, ingin menang sendiri, tidak sabar saat antre, dan cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan belajar. 3, potensi negatif dalam interaksi sosial. Perilaku bullying membentuk kelompok eksklusif, tidak mau bekerja sama, meremehkan teman yang lemah secara akademik, dan kurang empati. Nomor 4, potensi negatif dalam literasi digital. Penggunaan gawai berlebihan, bermain game saat waktu belajar, akses konten tidak sesuai usia, meniru bahasa kasar dari media sosial, serta kecenderungan membandingkan diri secara tidak sehat. 5, potensi negatif dalam tanggung jawab akademik. Tidak mengerjakan tugas sendiri, bergantung pada teman, kurang teliti, tidak menjaga kebersihan kelas, dan tidak merawat fasilitas sekolah. Nomor 6. Potensi negatif dalam spiritualitas dasar. Enggan berdoa sebelum belajar, kurang kesadaran bahwa belajar adalah ibadah, dan merasa ibadah hanya kewajiban formal. 7. Potensi negatif dalam pola pikir, berpikir instan, tidak mau berproses, takut gagal, serta mengukur diri hanya dari nilai akademik tanpa melihat usaha. Pendekatan Taskia terhadap potensi negatif. Tahap kesadaran siswa diajak mengenali perilaku tanpa disalahkan melalui refleksi dan dialog. Tahap pengendalian. Diberikan latihan kebiasaan kecil seperti disiplin waktu, berkata santun, dan tugas mandiri. Tahap penggantian dengan kebiasaan positif. Setiap perilaku negatif diganti dengan kebiasaan baik yang konkret dan terukur. Tahap internalisasi spiritual. Dikuatkan dengan niat belajar sebagai ibadah, doa, dan muhasabah sederhana. Indikator keberhasilan purifikasi berkurangnya perilaku menyontek, meningkatnya kedisiplinan hadir tepat waktu, bahasa siswa lebih santun, penggunaan gawai lebih terkendali, munculnya empati terhadap teman. Daftar potensi negatif ini menjadi peta awal pembinaan karakter berbasis Taskia. Pendekatan yang digunakan bukan hukuman, tetapi pembiasaan, keteladanan, dan refleksi spiritual sehingga siswa mengalami perubahan dari dalam. Diperlukan, saya dapat menyusun peta hubungan potensi negatif, strategi Taskia, indikator evaluasi, serta modul intervensi per perilaku, anti menyontek, kontrol gawai anti-bullying. And, daftar item dari 7 potensi negatif untuk proses Taskia siswa SMP Image. Daftar item ini disusun sebagai instrumen identifikasi awal untuk pembinaan karakter. Setiap butir menggambarkan perilaku yang dapat diamati di lingkungan sekolah. Nomor 1, potensi negatif akhlak personal. Sering berkata tidak jujur ketika ditanya guru, menyontek saat ulangan atau tugas, berbicara kasar kepada teman, tidak mengucapkan salam kepada guru, tidak meminta izin ketika keluar kelas, membuang sampah sembarangan, tidak mengakui kesalahan, mengejek teman yang lemah. 2, potensi negatif pengendalian diri, mudah marah ketika ditegur, sulit duduk tenang saat pelajaran, memotong pembicaraan teman, tidak sabar saat antre, cepat menyerah saat tugas sulit, sering mengeluh lebihan, tidak mau menerima kritik. 3, potensi negatif, interaksi sosial, melakukan bullying verbal, mengucilkan teman tertentu, tidak mau kerja kelompok, mendominasi diskusi, tidak mau berbagi alat tulis, menertawakan kesalahan teman, membentuk kelompok eksklusif. Nomor 4, potensi negatif, literasi digital menggunakan HP saat pelajaran, bermain game berlebihan di rumah, meniru bahasa kasar dari media sosial, mengakses konten tidak sesuai usia, membandingkan diri secara tidak sehat, kurang fokus belajar karena gawai, tidur larut karena HP. 5, potensi negatif, tanggung jawab akademik,
tidak mengerjakan PR, mengumpulkan tugas terlambat, menyalin pekerjaan teman, tidak membawa buku, tidak mencatat materi, tidak menjaga kebersihan kelas, merusak fasilitas sekolah. 66. Potensi negatif, spiritualitas dasar, tidak berdoa sebelum belajar, tidak mengikuti kegiatan ibadah sekolah, menganggap ibadah sebagai beban, tidak bersyukur atas hasil belajar, tidak mau refleksi diri, kurang menghargai waktu belajar. 7. Potensi negatif, pola pikir ingin hasil instan tanpa usaha, takut mencoba karena takut salah, menganggap diri tidak mampu sebelum mencoba. Belajar hanya saat ujian, tidak memiliki target belajar, mengukur diri hanya dari nilai, menyalahkan orang lain atas kegagalan. Fungsi instrumen daftar ini dapat digunakan sebagai lembar observasi guru, angket refleksi siswa, dan bahan diskusi wali kelas dengan orang tua. Penutup, item potensi negatif ini menjadi dasar pemetaan karakter siswa sebelum dilakukan intervensi Tazkiyah. Dengan ide daftar berurutan item 7 potensi negatif untuk instrumen Tazkiyah SMP Image. A. Akhlak personal. 1. Berkata tidak jujur kepada guru, menyontek saat ulangan. 3. Menyontek saat mengerjakan tugas. Berbicara kasar kepada teman, tidak mengucapkan salam kepada guru, keluar kelas tanpa izin, membuang sampah sembarangan sini, tidak mengakui kesalahan, sila mengejek teman yang lemah, tidak meminta maaf setelah bersalah. B. Pengendalian diri. 11. Mudah marah saat ditegur. 12. Sulit duduk tenang saat pelajaran, memotong pembicaraan teman, tidak sabar saat antre, cepat menyerah saat tugas sulit. 11. Sering mengeluh berlebihan, tidak mau menerima kritik, 11. Mengganggu teman saat belajar. 12. Tidak sosial. C. 19. Melakukan bullying verbal. 20. Mengucilkan teman. Bersaf. Tidak mau kerja kelompok. 22. Mendominasi diskusi. 23. Tidak mau berbagi alat tulis. 24. Menertawakan kesalahan teman. 25. Membentuk kelompok eksklusif. 26. Tidak peduli teman. Literasi digital. 27. Menggunakan HP saat pelajaran, bermain game berlebihan di rumah. 29. Meniru bahasa kasar dari media sosial. 30. Mengakses konten tidak sesuai usia. Kurang fokus belajar karena gawai. 32. Tidur larut karena HP. 33. Membandingkan diri secara tidak sehat di media sosial. Tanggung jawab akademik. 34. Tidak mengerjakan PR. Mengumpulkan tugas terlambat. 36. Menyalin pekerjaan teman. 36. Tidak membawa buku pelajaran, tidak mencatat materi, tidak menjaga kebersihan kelas, merusak fasilitas sekolah. F. Spiritualitas dasar. 4. Tidak berdoa sebelum belajar. Tidak mengikuti ibadah sekolah, menganggap ibadah sebagai beban. 44. Tidak bersyukur atas hasil belajar. 45. Tidak mau refleksi diri. 46. Tidak menghargai waktu belajar. Oke. G. Pola pikir. Ingin hasil instan tanpa usaha, takut mencoba karena takut salah. Merasa tidak mampu sebelum mencoba. 50. Belajar hanya saat ujian, tidak memiliki target belajar. Mengukur diri hanya dari nilai. Menyalahkan orang lain atas kegagalan. Penutup, daftar berurutan ini siap dijadikan instrumen observasi, angka refleksi siswa, dan dasar intervensi Tazkiyah bertahap dalam RPP serta program wali kelas. Daftar berurutan item 7, potensi negatif untuk Tazkiyah jenjang SMA. Image. Pada jenjang SMA, potensi negatif lebih kompleks karena pengaruh pergaulan, pencarian identitas diri, dan kemandirian yang mulai berkembang. Instrumen ini digunakan untuk pemetaan pembinaan karakter berbasis Tazkiyah. A. Berkata tidak jujur kepada guru atau orang tua, memanipulasi alasan ketidakhadiran, menyontek saat ujian. 4. Plagiarisme dalam tugas. 5. Berbicara sinis atau merendahkan teman. 6. Tidak menunjukkan sikap hormat kepada guru. 7. Enggan meminta maaf ketika bersalah. Berpakaian tidak sesuai aturan sekolah. Mengabaikan etika pergaulan. 10. Menggunakan kata-kata kasar di lingkungan sekolah. B. Pengendalian diri. 11. Mudah tersulut emosi saat berbeda pendapat. Terlibat konflik verbal dengan teman. Tidak mampu mengelola stres akademik. 16. Menunda tugas hingga mendekati deadline. 15. Kurang konsisten dalam komitmen belajar. 11. Bersikap apatis terhadap kegiatan, kurang mampu menerima kritik, mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. C. Interaksi sosial. Bullying verbal atau digital. 20. Mengucilkan teman yang berbeda latar belakang. 21. Membentuk kelompok eksklusif.
22. Tidak berkontribusi dalam kerja kelompok. 23. Mendominasi dan meremehkan pendapat orang lain. 24. Kurang empati terhadap teman yang mengalami kesulitan. 25. Menggunakan media sosial untuk menyindir teman. 26. Menyebarkan gosip atau informasi tidak benar. D. Literasi digital. Ketergantungan pada media sosial, menggunakan HP saat pembelajaran berlangsung. 29. Mengakses konten tidak produktif saat belajar. 30. Membandingkan diri secara berlebihan di media sosial. 30. Membuat unggahan yang tidak mencerminkan etika pelajar. 32. Kurang menjaga jejak digital. 33. Tidur larut karena penggunaan gawai. E. Tanggung jawab akademik. Tipikal 4. Menyalin tugas dari internet tanpa sumber. Tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengabaikan proyek jangka panjang. Tidak aktif dalam diskusi kelas, belajar hanya menjelang ujian. Tidak mempersiapkan diri sebelum pelajaran. 4. Tidak menjaga fasilitas laboratorium atau kelas. F. Spiritualitas dasar. Map 41. Mengabaikan doa sebelum belajar. Map 2. Tidak konsisten dalam ibadah harian. Menganggap ibadah tidak relevan dengan kehidupan sekolah. Kurang refleksi diri terhadap perilaku. Tidak mensyukuri proses belajar. Bab 6. Kurang kesadaran bahwa ilmu adalah amanah. J. Pola pikir dan orientasi hidup. Map 2. Tidak memiliki tujuan belajar yang jelas. Map 8. Belajar hanya untuk nilai, bukan pemahaman. 49. Mudah pesimis terhadap masa depan ilmu. Takut mencoba hal baru. 5. Menghindari tantangan akademik. 5. Menyalahkan keadaan atas kegagalan. Tidak memiliki rencana pengembangan diri. Fungsi instrumen untuk SMA digunakan sebagai angket muhasabah siswa, lembar observasi guru, dan dasar mentoring individu oleh wali kelas atau guru BK. Penuh daftar ini membantu proses tazkiyah pada remaja akhir dengan fokus pada penguatan kesadaran diri, tanggung jawab akademik, kontrol digital, dan orientasi hidup yang lebih matang. Daftar berurutan item. Q. Potensi negatif untuk tazkiyah, jenjang perguruan tinggi image. Pada jenjang perguruan tinggi, potensi negatif berkaitan dengan kemandirian belajar, integritas akademik, manajemen waktu, serta orientasi hidup. Instrumen ini digunakan untuk muhasabah dan pembinaan karakter berbasis tazkiyah. A. Akhlak personal dan integritas. 1. Plagiarisme dalam makalah atau skripsi. 2. Manipulasi data penelitian. Titip absen dalam perkuliahan. 4. Tidak jujur dalam laporan tugas kelompok. 5. Mengabaikan etika komunikasi dengan dosen. 6. Tidak menghargai pendapat akademik orang lain. 7. Menggunakan bahasa tidak santun dalam diskusi ilmiah. 8. Mengambil kredit kerja kelompok secara sepihak. 9. Menghindari tanggung jawab akademik. 10. Tidak konsisten antara ucapan dan tindakan. B. Pengendalian diri dan disiplin. 11. Menunda pengerjaan tugas hingga batas akhir. 11. Tidak mampu mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan lain. 13. Kurang fokus saat perkuliahan. 16. Bergantung pada teman dalam tugas akademik. 15. Mudah menyerah pada tugas yang kompleks. 16. Tidak konsisten hadir dalam kelas. 17. Kurang disiplin membaca literatur. 17. Tidak mampu mengelola stres akademik. C. Interaksi sosial akademik. Pasif dalam diskusi kelas. Mendominasi diskusi tanpa memberi ruang orang lain. Tidak menghargai perbedaan pendapat ilmiah. 22. Tidak berkontribusi dalam kerja kelompok. 23. Mengabaikan etika kolaborasi penelitian. 24. Kurang empati terhadap teman yang mengalami kesulitan akademik. 25. Kompetisi tidak sehat antar mahasiswa. Menyebarkan informasi akademik yang tidak valid. D. Literasi digital akademik. 22. Copy-paste sumber tanpa sitasi. 28. Menggunakan AI tanpa etika akademik. 29. Mengambil referensi dari sumber tidak ilmiah. 3. Tidak memeriksa keabsahan jurnal. 31. Menggunakan media sosial saat perkuliahan. Kurang menjaga jejak digital akademik. Mengakses konten tidak relevan saat belajar. E. Tanggung jawab ilmiah. 34. Tidak membaca bahan sebelum kuliah. 3. Tidak menyelesaikan tugas penelitian tepat waktu. Mengabaikan revisi dari dosen. Tidak mengikuti bimbingan skripsi secara rutin. Tidak menjaga kejujuran dalam praktikum. 39. Tidak mendokumentasikan data penelitian, tidak menghargai hak cipta ilmiah. F. Spiritualitas dan etika. Ilmu paprasa tidak meniatkan belajar sebagai ibadah. Bab 2. Kurang refleksi diri terhadap proses belajar. Bab 3. Tidak mensyukuri kesempatan pendidikan tinggi. Memisahkan ilmu dari nilai moral. Bab 5. Kurang kesadaran bahwa ilmu adalah amanah.
Tidak mengamalkan ilmu dalam kehidupan. J. Pola pikir akademik dan orientasi hidup. Belajar hanya untuk nilai dan IPK. Lab, tidak memiliki roadmap pengembangan diri. 49. Takut menulis atau meneliti. Tidak memiliki budaya membaca, berpikir instan tanpa proses ilmiah. Tidak memiliki tujuan kontribusi sosial. Pesimis terhadap masa depan akademik. Fungsi instrumen di perguruan tinggi digunakan sebagai angket muhasabah mahasiswa, lembar monitoring dosen wali, instrumen mentoring karakter akademik, dan bagian dari kontrak integritas akademik. Bentuk instrumen ini mendukung proses tazkiyah mahasiswa menuju integritas ilmiah, kedewasaan spiritual, dan orientasi. Daftar berurutan item 7. Potensi negatif untuk tazkiyah, jenjang pasca sarjana image. Pada jenjang pasca sarjana, potensi negatif tidak lagi bersifat dasar tetapi terkait integritas ilmiah, kedalaman berpikir, etika penelitian, kepemimpinan akademik, dan orientasi kontribusi keilmuan. Instrumen ini digunakan untuk muhasabah ilmiah dan pembinaan tazkiyah akademik. A. Integritas ilmiah dan kejujuran akademik. 1. Plagiarisme terselubung dalam tesis atau disertasi. 2. Manipulasi atau fabrikasi data penelitian. 3. Self-plagiarism tanpa sitasi yang tepat. 4. Menggunakan jasa penulisan ilmiah. Tidak mencantumkan sumber primer. 6. Mengklaim ide orang lain sebagai gagasan pribadi. 7. Mengabaikan etika publikasi ilmiah. 8. Publikasi pada jurnal predator tanpa verifikasi asisbina. Tidak transparan dalam metodologi penelitian. 10. Tidak menjaga orisinalitas penelitian. B. Disiplin akademik dan manajemen riset. 11. Menunda penulisan tesis disertasi tanpa alasan akademik. 12. Tidak konsisten dalam jadwal bimbingan. Tidak membaca literatur mutakhir. 14. Kurang mendokumentasikan proses penelitian. 19. Tidak mengikuti seminar akademik secara aktif. 16. Mengabaikan revisi pembimbing. 16. Tidak memiliki timeline penelitian yang jelas. 16. Kurang produktif dalam publikasi ilmiah. C. Etika relasi akademik. 15. Kurang menghormati pembimbing. Tidak responsif terhadap masukan akademik. Menghindari diskusi ilmiah kritis. 22. Mendominasi forum tanpa basis data kuat. Tidak menghargai karya ilmiah sejawat. 24. Kompetisi akademik tidak sehat. Tidak kolaboratif dalam riset. 26. Mengabaikan etika kopenulisan. D. Literasi digital dan publikasi ilmiah. 27. Menggunakan referensi tidak bereputasi. 28. Tidak memahami manajemen sitasi. 29. Mengandalkan AI tanpa validasi akademik. 30. Tidak melakukan pengecekan plagiarisme mandiri. 31. Mengabaikan database jurnal bereputasi. 32. Tidak memahami indeksasi jurnal. 33. Kurang menjaga identitas digital akademik. Tanggung jawab keilmuan dan kontribusi. 34. Penelitian tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tidak memiliki roadmap keilmuan pribadi. 36. Tidak mengembangkan novelty penelitian. Mengulang-ulang penelitian lama tanpa kontribusi baru. 38. Tidak menyebarluaskan hasil riset. 39. Tidak terlibat dalam forum ilmiah. Tidak membangun jejaring akademik. F. Spiritualitas keilmuan. Tidak meniatkan riset sebagai ibadah dan amanah. 42. Kurang muhasabah dalam proses ilmiah. Ketiga. Ilmu tidak dihubungkan dengan nilai etika. 4. Tidak mensyukuri kesempatan studi lanjut. 45. Kurang kesadaran bahwa ilmu untuk kemaslahatan. 46. Tidak mengamalkan ilmu dalam kehidupan nyata. J. Pola pikir akademik tingkat lanjut. Berpikir pragmatis tanpa kedalaman teoritik. Takut terhadap kritik akademik. 52. Membangun argumen ilmiah yang kuat. Kurang budaya membaca mendalam. Tidak memiliki visi keilmuan jangka panjang. 52. Menghindari kompleksitas metodologis. Tidak berorientasi pada kontribusi global. Fungsi instrumen pascasarjana digunakan sebagai kontrak integritas akademik, lembar muhasabah riset, instrumen monitoring pembimbing, serta bagian dari evaluasi kemajuan studi. Penutup instrumen ini mengarahkan proses tazkiyah pascasarjana menuju integritas ilmiah, kedalaman epistemologis, etika publikasi, dan orientasi kemaslahatan ilmu. Penyucian tidak hanya pada perilaku, tapi pada niat, metode, dan kontribusi keilmuan. Jika diperlukan, saya dapat menyusun rubrik integritas riset untuk tesis disertasi, format logbook tazkiyah akademik, serta kontrak bimbingan berbasis etika keilmuan. Berikut daftar urut 1 sampai selesai sebagai indikator operasional pada jenjang doktor.
1. Menolak masukan promotor atau penguji. 2. Mengabaikan literatur yang tidak sejalan dengan teorinya. 3. Mendominasi forum ilmiah tanpa memberi ruang dialog, meremehkan penelitian mahasiswa atau peneliti lain. 5. Enggan melakukan revisi karena merasa sudah benar. 6. Parafrase tanpa citasi sumber utama. Menggunakan kerangka teori orang lain tanpa atribusi. 8. Self-plagiarism dari artikel sebelumnya. 9. Mengutip sumber sekunder seolah-olah primer. Penggunaan AI tanpa transparansi akademik. 11. Menghapus data outlier tanpa dasar metodologis. 12. Mengubah angka agar signifikan secara statistik. 13. Tidak melaporkan data yang bertentangan dengan hipotesis. 16. Rekayasa instrumen setelah pengambilan data. 15. Menyusun tabel atau grafik yang menyesatkan. 16. Membagi satu riset menjadi banyak artikel minimalis. 17. Mengirim artikel ke jurnal predator. 14. Menambahkan penulis yang tidak berkontribusi gift authorship. Mengejar kuantitas publikasi dibanding kualitas. 20. Sitasi berlebihan untuk meningkatkan indeks pribadi. Menolak kolaborasi multidisipliner. 22. Tidak berbagi data penelitian. 23. Tidak terlibat dalam komunitas ilmiah. 24. Menutup akses instrumen atau temuan. 25. Tidak membimbing peneliti junior. 26. Menjadikan gelar sebagai tujuan utama. 22. Memilih topik hanya karena tren publikasi. 26. Mengabaikan manfaat sosial penelitian. 29. Mengukur keberhasilan hanya dari sitasi dan indeks. Tidak melakukan diseminasi kepada masyarakat. 30. Kehilangan motivasi menulis disertasi. Tipe 2. Prokrastinasi berkepanjangan. Stres berlebihan saat menghadapi revisi. Merasa riset tidak bermakna. Menarik diri dari lingkungan akademik. Daftar ini dapat langsung dijadikan diagnosis tazkiyah akademik tingkat doktoral untuk pembinaan integritas, etika riset, dan kedalaman spiritual keilmuan. Grand Theory pendidikan berbasis tazkiyah, penyucian diri. 1. Hakikat ontologis Grand Theory ini memandang manusia sebagai entitas yang memiliki potensi ganda, kecenderungan menuju kebaikan, fitrah ruhani, dan kecenderungan menuju penyimpangan, nafs amarah. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses transformasi diri melalui penyucian jiwa, sehingga potensi ilahiyah lebih dominan daripada dorongan destruktif. Realitas pendidikan dilihat sebagai proses perjalanan batin yang berlangsung simultan dengan proses intelektual dan sosial. Landasan epistemologis, sumber pengetahuan dalam pendidikan tazkiyah bersifat integratif, wahyu, akal, pengalaman empiris, dan refleksi spiritual. Kebenaran tidak hanya diukur melalui rasionalitas ilmiah, tetapi juga melalui kejernihan hati dan kemaslahatan. Proses belajar menuntut muhasabah, refleksi kritis, murakabah, kesadaran akan pengawasan ilahi, dan tafakur kontemplasi ilmiah. Dengan demikian, metode ilmiah diperkaya oleh metode penyucian diri. 3. Landasan aksiologis. Tujuan akhir pendidikan adalah terbentuknya insan yang berilmu, beradab, dan bertanggung jawab secara moral serta sosial. Nilai utama yang ditanamkan meliputi keikhlasan, kejujuran, kerendahan hati, tanggung jawab ilmiah, dan orientasi kemaslahatan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui capaian kognitif, tetapi juga transformasi karakter dan kontribusi peradaban. Struktur konseptual Grand Theory. A. Dimensi proses tazkiyah. Pendidikan berlangsung melalui 3 tahapan spiral. 1. Takhali, pengosongan diri dari potensi negatif. Peserta didik dibimbing untuk mengenali penyakit hati dan penyimpangan intelektual seperti kesombongan akademik, plagiarisme, manipulasi data, dan orientasi materialistik. Proses ini dilakukan melalui refleksi, kritik diri, dan pembiasaan etika ilmiah. 2. Tahali, pengisian diri dengan nilai kebaikan. Setelah ruang batin dibersihkan, ditanamkan nilai kejujuran ilmiah, adab terhadap ilmu, tanggung jawab sosial, dan spiritualitas dalam penelitian dan pembelajaran. 3. Tajali, aktualisasi nilai dalam tindakan. Nilai yang telah tertanam diwujudkan dalam karya ilmiah yang bermanfaat, kolaborasi, kepemimpinan etis, dan pengabdian kepada masyarakat. B. Dimensi transformasi pendidikan. Transformasi kognitif. Ilmu dipahami sebagai amanah, bukan sekadar alat kompetisi. Mahasiswa dan peneliti diarahkan untuk mengintegrasikan logika, etika, dan makna.
2. Transformasi afektif, penguatan kesadaran batin melalui latihan refleksi, jurnal spiritual akademik, dan dialog nilai. 3. Transformasi psikomotorik sosial, implementasi nilai melalui praktik nyata, riset berintegritas, publikasi etis, kolaborasi, dan diseminasi ilmu bagi masyarakat. Dimensi sistem pendidikan saat kurikulum. Kurikulum mengintegrasikan 3 lapisan, ilmu disipliner, etika dan integritas akademik, praktik tazkiyah, refleksi, muhasabah, mentoring spiritual. 2. Pedagogi. Model pembelajaran berbasis, keteladanan dosen, dialog reflektif, proyek kemaslahatan, evaluasi karakter selain kognisi. Lingkungan akademik, budaya kampus dibangun sebagai ekosistem tazkiyah, transparansi, kejujuran ilmiah, kolaborasi, dan pelayanan sosial. Model operasional Grand Theory. 1. Input peserta didik dengan potensi fitrah dan nafs, proses tahali, tajali melalui pembelajaran integratif, pembiasaan etika ilmiah, refleksi spiritual akademik, mentoring karakter. 3. Output sarjana magister doktor yang berilmu dan beradab, berintegritas dalam riset, berorientasi kemaslahatan, memiliki kepemimpinan moral. 4. Outcome terbangunnya peradaban ilmu yang beretika dan berkontribusi bagi masyarakat. Formula Grand Theory, pendidikan tazkiyah. Pendidikan tazkiyah keluar transformasi ilmu, penyucian jiwa plus internalisasi nilai, praktik kemaslahatan. Jika penyucian jiwa iwaznono, maka ilmu berpotensi melahirkan penyimpangan. Jika ilmu iwaznono, maka spiritualitas tidak teraktualisasi dalam peradaban. Implikasi teoritis Grand Theory ini memadukan pendidikan karakter, etika akademik, dan spiritualitas sebagai satu kesatuan sistemik. Ia melampaui pendekatan kognitif murni dengan menempatkan dimensi batin sebagai pusat transformasi. Implikasi praktis. Model ini dapat diterapkan pada kurikulum pendidikan karakter, pembinaan integritas riset, pengembangan budaya akademik, sistem penjaminan mutu berbasis nilai. Jika diinginkan, tahap berikutnya dapat disusun. 1. Model konseptual berbentuk diagram alur. 2. Instrumen pengukuran tazkiyah akademik. 3. Desain kurikulum berjenjang S1, S3 berbasis Grand Theory. INIR. Formula Grand Theory pendidikan berbasis tazkiyah. Formula inti transformasi PT TK, TL, TJL, I plus FS. Keterangan. PT pendidikan tazkiyah, TK, tak kosongan potensi negatif, Take L tahali penanaman nilai kebaikan, TJL terjadi aktualisasi dalam tindakan nyata. I ilmu kognitif integratif, E adab, etika dan integritas, S spiritualitas kesadaran ilahi dan makna. Proses penyucian berjalan berurutan dan harus teraktualisasi melalui ilmu, adab dan spiritualitas secara simultan. 2. Formula keseimbangan ilmu dan jiwa. Kualitas ilmu ilmu dan integritas, spiritualitas, adab. Jika spiritualitas atau adab bernilai 0, maka integritas 0 dan kualitas ilmu kehilangan kemaslahatan. Formula pencegahan penyimpangan akademik. Risiko penyimpangan ilmu tazkiyah. Semakin tinggi ilmu tanpa tazkiyah, semakin besar potensi manipulasi, plagiarisme, dan kesombongan intelektual. MOT. Formula transformasi karakter akademik. Karakter ilmiah. Muhasabah, murakabah, mujahadah. Muhasabah, merefleksi diri akademik. Murakabah, kesadaran etis spiritual dalam proses ilmiah. Mujahadah, disiplin melawan dorongan negatif. 5. Formula output pendidikan tazkiyah. Output ilmuwan beradab, riset berintegritas, kemaslahatan sosial. Keberhasilan pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan cerdas, tetapi juga peneliti yang memberi manfaat. 6. Formula evaluasi tazkiyah akademik. Indeks tazkiyah telah kejujuran, kerendahan hati, tanggung jawab, kemaslahatan ego akademik. Semakin kecil ego akademik, semakin tinggi indeks tazkiyah. Formula spiral pengembangan diri tazkiyah. T, tazkiyah. T-1, muhasabah amal ilmiah. Artinya penyucian diri bersifat berkelanjutan melalui refleksi dan praktik keilmuan yang bermakna. Jika diperlukan, formula ini dapat dikembangkan menjadi model matematis indeks tazkiyah akademik, instrumen penilaian kulum berbasis tazkiyah, rubrik evaluasi karakter ilmuwan pada jenjang S1, S2, S3. Model matematis pendidikan berbasis tazkiyah 1. Variabel utama, misalkan setiap variabel dinormalisasi pada skala norm 1. Dimensi ilmu I, I1 penguasaan teori, I2 kemampuan metodologi, I3 produktivitas ilmiah, I1 plus I2 I3 3.
Dimensi adab, A. Kejujuran akademik, A2. Tanggung jawab ilmiah, A3. Kerendahan hati intelektual, A-Laun plus A2 plus A3 nebeti. Dimensi spiritualitas, S1 muhasabah, refleksi diri baik, S2 wa murakabah, kesadaran etis, S3 orientasi kemaslahatan, S-Wills, S2 STM3. Dimensi takhali, pengurangan potensi negatif, manipulasi ego akademik, nilai tinggi, semakin bersih dari potensi negatif. Dimensi tahali, internalisasi nilai positif, ikhlas aman adil. Dimensi tajali, aktualisasi dalam karya nyata, riset berintegritas. Nomor 2, indeks tazkiyah akademik, formula dasar Thiselbel, menggunakan akar pangkat 3 agar keseimbangan 3 tahap terjaga. Jika salah satu 0, maka indeks tazkiyah menjadi 0. Ketiga, kualitas ilmu berbasis tazkiyah, KIAS. Makna ilmu berkualitas hanya muncul jika terintegrasi dengan tazkiyah adab dan spiritualitas. Nomor 4, risiko penyimpangan akademik, misalkan E. Ego akademik, P. Tekanan publikasi tidak etis. RPE kulila icon eka IEP, minum ITAS. Semakin tinggi tazkiyah, adab dan spiritualitas, semakin kecil risiko penyimpangan. Indeks karakter ilmuwan IKI kuala plus S plus TA meodia. Kategori 0.00.33 rendah, rawan mang pernah pepinggian. 0,671 beradab dan berintegritas. 6. Model dinamis perkembangan tazkiyah dalam bentuk fungsi waktu T, tia et T-1 plus A plus M beta AI graf I. Keterangan M la muhasabah rutin, EAI equal amal ilmiah berintegritas, equal ego akademik A beta, gawa koefisien pembinaan. Artinya, tazkiyah meningkat melalui refleksi dan praktik ilmiah menurun oleh ego. Nomor 7. Output pendidikan. Output WIU KII kemaslahatan sosial. KS diukur dari dampak penelitian, pengabdian masyarakat, kolaborasi ilmiah. Jika KI tinggi tetapi KS rendah, maka pendidikan belum mencapai tujuan tazkiyah. Matriks evaluasi nilai akhir lulusan. NL kula 0.4 KI plus 0.2 IK plus KSS. Bobot dapat disesuaikan kebijakan institusi. Makna model. Model ini menunjukkan bahwa ilmu tanpa tazkiyah meningkatkan risiko penyimpangan. Tazkiyah adalah variabel pengali, bukan sekadar tambahan. Keseimbangan tahali, dan tajali menjadi syarat mutlak kualitas ilmuwan. Jika diperlukan, model ini bisa dikembangkan menjadi instrumen scoring berbasis rubrik, dashboard evaluasi karakter akademik, sistem penjaminan mutu perguruan tinggi berbasis tazkiyah. Infografis pendidikan karakter berbasis tazkiyah, hakikat PKBT. Image PKBT adalah model pendidikan karakter yang menempatkan penyucian jiwa sebagai inti transformasi peserta didik melalui integrasi ilmu, adab, dan spiritualitas, sehingga menghasilkan insan berilmu, berintegritas, dan berkemaslahatan. Struktur utama PKBT, Ismatu, input peserta didik membawa fitrah kebaikan, potensi negatif, ego, plagiarisme, manipulasi, disorientasi ilmu. Tujuan awal, kesadaran diri melalui refleksi dan diagnosis karakter. Proses inti, spiral tazkiyah. Takhali pengosongan dari penyakit hati dan penyimpangan akademik melalui muhasabah, etika ilmiah, dan disiplin diri. Tahali pengisian nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab ilmiah, kerendahan hati, dan orientasi kemaslahatan. Tajali aktualisasi nilai dalam riset berintegritas, kolaborasi, kepemimpinan etis, dan pengabdian masyarakat. 3. Pilar PKBT. Pilar 1. Ilmu integratif. Ilmu dipahami sebagai amanah yang harus bermanfaat. Pilar 2. Adab akademik. Kejujuran ilmiah, anti plagiarisme, tanggung jawab riset. Pilar 3. Spiritualitas muhasabah, murakabah, dan niat kemaslahatan. Tes PKBT. Image Index Tazkiyah Academics. Tazkiyah akademik, ITA, bahali tajai ilmu, kualitas ilmu. KIA ilmu, ITA, adab spiritualitas. Risiko penyimpangan, RPE ilmu ego tekanan, ITA output PKBT lulusan yang berilmu dan beradab, berintegritas dalam penelitian, memiliki kepemimpinan moral, berorientasi kemaslahatan sosial. Outcome PKBT image, terbangunnya budaya akademik, transparan, kolaboratif, bebas. Cut PKBT.
Image PKBT adalah model pendidikan karakter yang menempatkan penyucian jiwa sebagai inti transformasi peserta didik melalui integrasi ilmu, adab, dan spiritualitas, sehingga menghasilkan insan berilmu, berintegritas, dan berkemaslahatan. Struktur utama PKBT, Ismatu, input peserta didik membawa fitrah kebaikan, potensi negatif, ego, plagiarisme, manipulasi, disorientasi ilmu. Tujuan awal, kesadaran diri melalui refleksi dan diagnosis karakter. Proses inti, Sferaltaski. Tak hali pengosongan dari penyakit hati dan penyimpangan akademik melalui muhasabah, etika ilmiah, dan disiplin diri. Tahali pengisian nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab ilmiah, kerendahan hati, dan orientasi kemaslahatan. Tajali aktualisasi nilai dalam riset berintegritas, kolaborasi, kepemimpinan etis, dan pengabdian masyarakat. 3. Pilar PKBT. Pilar 1. Ilmu integratif. Ilmu dipahami sebagai amanah yang harus bermanfaat. Pilar 2. Adab akademik. Kejujuran ilmiah, anti-plagiarisme, tanggung jawab riset. Pilar 3, spiritualitas muhasabah, murakabah, dan niat kemaslahatan. Tis PKBT, Image Index Taskia Academics. Taskia Akademik, ITIA, Bahali, Tajai Ilmu, Kualitas Ilmu. KIA Ilmu, ITIA, Adab Spiritualitas. Risiko Penyimpangan, RPA Ilmu Ego Tekanan, ITIA Output PKBT, lulusan yang berilmu dan beradab, berintegritas dalam penelitian, memiliki kepemimpinan moral, berorientasi kemaslahatan sosial. Outcome PKBT Image. Terbangunnya budaya akademik, transparan, kolaboratif, bebas plagiarisme, berdampak bagi masyarakat. Indikator evaluasi PKBT, dimensi individu, kejujuran, kerendahan hati, tanggung jawab ilmiah, refleksi diri. Dimensi karya, orisinalitas riset, etika publikasi, manfaat sosial. Dimensi lingkungan budaya kampus berintegritas dan kolaboratif. Formula ringkas infografis PKBT wa tahali, tajali, tseneh ilmu adab plus spiritualitas kemaslahat. Jika diinginkan, saya dapat lanjutkan menjadi desain layout poster ukuran A3 siap cetak, versi dashboard penilaian PKBT untuk kampus, infografis per jenjang SMP, SMA S1, S2, S3.